saudara-saudara, kami adalah orang-orang yang telah dibeli nyawanya oleh Allah untuk berjuang. Perjuangan Habib Bahar di Indonesia itu apa? Apa yang beliau perjuangkan? Jangan bawa-bawa ayat perang ketika dakwah di Indonesia. Jangan memanfaatkan ghirahnya orang Madura. Orang Madura itu kalau dipanas-panasi dia mudah terbakar. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah ila akhir al-ayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Nyawa mereka, darah mereka, jiwa mereka, harta mereka Allah beli, dan surga sebagai gantinya. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Nah, saudara-saudara, kami adalah orang-orang yang telah dibeli nyawanya oleh Allah untuk berjuang sampai titik tanah yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qayyim wa faqahana fi dinil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya ingin mengkritisi isi ceramah dari Habib Bahar. Saya ingin mengkritisi isi ceramahnya, bukan membahas tentang personal beliau, tapi isi dari ceramah Habib Bahar ketika beliau berceramah di Madura. Isi ceramah dari Habib Bahar itu, Habib Bahar mengangkat sebuah ayat suci Al-Quran, yaitu tepatnya pada ayat 111 dari surat At-Taubah, yang mana surat ini kalau saya pahami dari kitab Khazin, kitab tafsir Khazin, yang saya pahami dari kitab tafsir Khazin, ayat ini adalah ayat peperangan. Ayat ini adalah sebuah kesepakatan antara Kanjeng Nabi dengan sahabat Ansor untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan peperangan kepada orang-orang kafir yang melawan dakwah Rasulullah SAW. Di dalam video itu Habib Bahar menyampaikan dan mengutip ayat ini sebagai seruan untuk berjuang bersama dan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Yang saya garis bawahi yaitu dari isi ceramah Habib Bahar untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan serta berjuang bersama. Kejanggalan saya yang pertama, perjuangan Habib Bahar di Indonesia itu apa? Apa yang beliau perjuangkan? Kemudian yang kedua, untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, apa yang disuarakan oleh Habib Bahar ini? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari orasi, dari alasan Habib Bahar itu ceramah, mengajak berjuang bersama dengan orang-orang Madura, menyuarakan kebenaran dengan orang-orang Madura, menyuarakan keadilan dengan orang-orang Madura, dengan mengutip ayat 111 dari surat At-Taubah. Kalau kita pahami di dalam kitab tafsir Khazin, sebab musabab turunnya ayat 111 dari surat At-Taubah ini adalah ketika sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini adalah orang Arab kota Yasrib. Orang Arab kota Yasrib ini yang kemudian sekarang menjadi kota Madinah. Orang Arab kota Yasrib ini mendatangi Rasulullah SAW. Kenapa orang Yasrib ini mendatangi Kanjeng Nabi? Karena untuk melawan orang-orang Yahudi ketika itu. Ini orang-orang Yasrib masih belum Islam ya. Islamnya itu ketika nanti orang-orang Yasrib ini melakukan baiat yang kemudian nanti dikenal dengan nama Baiatul Aqobah. Melakukan baiat kepada Kanjeng Nabi, baru orang-orang Yasrib ini masuk dalam agama Islam dan berjuang bersama Nabi untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau untuk menyiarkan agama Islam. Sehingga isi dari sebuah perjanjian antara orang-orang Yasrib atau sahabat Ansor ini, isi dari perjanjiannya adalah kesepakatannya untuk bersama-sama berperang dengan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ayat ini adalah ayat perang. Ayat ini adalah ayat perang untuk memerangi orang-orang kafir. Yang menjadi kejanggalan saya, isi dari ceramah Habib Bahar ini, saya bertanya-tanya, untuk apa dia itu mengangkat ayat perang di dalam negara yang damai?
Dia itu mengajak orang-orang Madura untuk melakukan perjuangan. Perjuangan apa? Dia itu mengajak orang-orang Madura ketika itu untuk menyuarakan sebuah kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan apa? Di situ tidak disebutkan. Kalau kita lihat ceramahnya Habib Bahar, isi ceramahnya Habib Bahar itu kalau kita arahkan ke ilmu alat, ilmu nahwu, itu masih nakiroh, masih umum, tidak ma'rifat. Perjuangan kebenaran dan keadilan seperti apa yang dimaksud oleh Habib Bahar ini, sehingga multitafsir. Isi dari ceramah Habib Bahar ini multitafsir, bisa ditafsirkan kemana-mana. Tafsiran yang pertama, orang yang melihat atau yang mendengarkan ceramah Habib Bahar di Madura, tafsiran pertama, ini saya pribadi ya, tafsiran pertama, karena syiakul kalamnya itu Habib Bahar mengajak perjuangan dengan membawa ayat perang. Apakah Habib Bahar ini mau mengajak perang orang-orang Madura? Perang-perangnya sama siapa? Perangnya sama siapa? Mau perang sama siapa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi sekali lagi, jangan membawa ayat perang ketika dakwah di Indonesia, karena Indonesia adalah darun aminan mutmainnatan. Indonesia adalah negara yang damai. Jangan bawa-bawa ayat perang ketika dakwah di Indonesia. Jangan memanfaatkan ghirahnya orang Madura. Orang Madura itu kalau dipanas-panasi dia mudah terbakar. Jadi ayat ini saya kira tidak pantas diangkat di sebuah ceramah dengan mengatasnamakan perjuangan, dengan mengatasnamakan menyuarakan keadilan, dengan mengatasnamakan menyuarakan sebuah kebenaran, kemudian mengangkat ayat-ayat suci Al-Quran yang mana isinya itu adalah ayat peperangan. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salahnya.